minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma tahhir qulubana min riya wa min nifaq min ghibah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Yang terhormat pengurus Masjid At-Taubah ya. Pertama saya kesini masih ada ruangan di samping sini nih ya. Masih ada ruangan di samping. Oh sekarang sudah ada ya. Sekarang sudah ada ruang tamu, ada kursi saya lihat di sini. Alhamdulillah ya. Sudah 2 lantai. Perjuangan pengurus dan warga di sini, dan ini ada di setiap tempat ya Bapak-Bapak ya. Di setiap tempat itu pasti ada rijal-rijal dakwah. Kalau kita nggak ambil pasti diambil sama orang. Jadi kalau kita nggak berjuang, ya yang berjuang yang lain yang Allah pilih. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Kalau kita malas gitu, ngurus rumah Allah capek, waktu tersita, kita mundur, ya mundur aja. Nanti Allah ganti dengan orang lain yang lebih baik dari kita. Itu pesan guru saya. Jadi kalau antum mau berhenti dakwah, beliau bilang berhenti aja dakwah. Antum pikir nggak ada antum dakwah berhenti gitu dia. Dulu juga antum masih bayi, masih kecil, belum lahir dakwah ada. Sekarang berjuang, merasa capek lelah lalu mundur, ya mundur saja kata guru saya, mundur aja. Dan dakwah akan tetap berjalan tanpa enteng gitu. Jadi perjuangan para pengurus semoga istiqomah, ini yang berat ya. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan. Karena sama saya juga ya, saya jadi pengurus masjid dari tahun 2000 ya, sejak berdiri di komplek sampai sekarang masih. Sekarang jadi anggota ya. Sebelumnya ketua DKM 2 periode. Sekarang jadi anggota, jadi anak buah lagi. Ya nggak apa-apa gantian. Yang terhormat Bapak RW, Bapak RT, pengurus masyarakat, para tokoh masyarakat, para alim ulama yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan. Rasanya tidak sama dengan tahun lalu ya. Tahun lalu di sini ditutup nggak masjidnya? Iya, boleh bilang. Ditutup. Di tempat saya ditutup. Sama-sama. Ditutup, dibuka hanya 10 hari terakhir, itu pun dengan jadwal piket 5 orang ya. Jadi tahun lalu Ramadannya unik, kita merasakan hal yang berbeda gitu ya. 2 minggu benar-benar gak keluar rumah, itu diem aja di dalam, takut mati, takut corona, takut mati katanya. Artinya manusia memang takut mati ya, takut mati. Betul itu. Tetapi jangan sampai karena sebuah hadis Rasulullah, penyakit umat akhir zaman itu hubbud dunya wa karahiyatil maut. Sama dunia cinta, sama mati takut. Sama dunia cinta luar biasa. Artinya dia mati takut, tapi ibadah susah. Ayo jangan keluar, pakai maskernya, pakai social distancingnya biar tidak tertular. Nah, itu betul. Sholat yuk, nanti dulu. Matinya takut, ibadahnya susah. Udah jadi aneh, nggak nyambung. Ya, kita sholat tarawih di rumah ya. Saya sholat di rumah bersama istri dan anak. Saya salam, istri sama anak lagi rebahan. Ini gimana saya bilang? Saya sholat ditinggalin sendirian. Rasanya beda ya. Di rumah jangankan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat fardunya saja berat kita. Dan sekarang Allah berikan kesempatan lagi. Artinya nih dikasih kesempatan lagi nih.
masjidnya dibuka lagi. Nah, apakah masih juga enggan, masih juga malas? Nah, maka itu pilihan ada pada kita semua. Allah itu Maha Pengampun. Kalau ada orang umurnya 62 tahun, anggaplah sampai 61, parah gitu, susah ibadah. Di umur 62 dia bertobat, Allah Maha penerima taubat. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang, diampuni. Kan janjinya seperti itu. Ampunan itu akan tetap dibuka sampai napas, sampai gor-goroh, sampai napas itu di kerongkongan. Sebelum sampai sini, ini orang tobat masih bisa. Makanya dakwah ini tidak boleh memvonis, parah dia mah nggak bakal ke masjid, mati, nggak bisa. Boleh jadi hidayah Allah berikan, terbuka pintu hatinya, dan dia berubah sebelum kematiannya. Artinya dakwah itu menyampaikan, sampaikan saja. Siapa sangka Abu Sufyan malah masuk Islam, malah Abu Thalib yang tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya. Artinya hidayah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini sholat subuh berjamaah ya. Saya sudah ukur-ukur nih. Rumah saya memang di sana di kalau dari stasiun Cibinong agak jauh sebetulnya. Lebih dekatnya ke arah Cilodong. Tapi karena malam ini kesini, malam ini saya tidur di dekat McD di rumah ibu saya. Saya bilang nginep aja malam ini karena besok ke At-Taubah biar jaraknya tidak terlalu jauh. Ya. Salawat dan salam adalah sama-sama kita mohonkan agar tercurah pada qudwah hasanah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, hatta kita selaku umat beliau yang mudah-mudahan istiqomah terhadap sunnah-sunnah beliau. Kita hidupkan sunnah beliau banyak ya, banyak sunnah beliau. Kadang saya suka sedih gitu ya, suka kesel ya. Orang bahasa sunnah kok untuk hal-hal yang vulgar gitu ya. Ayo malam Jumat sunnah Rasul. Saya bilang jangan begitu kamu bicaranya. Sunnah Rasul itu banyak. Salat tahajud sunnah Rasul, menjaga wudhu sunnah Rasul. Kamu kenapa arahnya ke situ terus? Saya bilang banyak sunnah Rasul itu. Menjaga sholat berjamaah itu sunnah Rasul. Menjaga lisannya itu sunnah Rasul. Menjaga pandangan itu sunnah Rasul. Wudhunya terjaga. Beliau berdakwah itu sunnah Rasul. Istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan itu sunnah Rasul. Bahkan Rasul itu memurajaah hafalan Qur'annya. Ya, kalau di bulan Ramadan itu malaikat Jibril sering datang di malam hari untuk ngecek bacaan Rasul. Kebayang nggak suasananya? Nabi setor ke malaikat Jibril. Suasananya kebayang nggak? Tadi kita sholat subuh serasa di masjid mana gitu. Saya rasa di Wadi Mubarak. Tadi pertama ketemu dia, udah nikah belum saya? belum kata dia. Buruan sebelum meledak dunia. Saya dulu di Wadi Mubarak ya, sholat malam kayak gitu imamnya. Imamnya anak SMP, kurus gitu ya, rambutnya keriting gitu. Saya bilang ini imamnya. Enggak, kalau lihat penampilan biasa lah gitu. Baru baca Al-Fatihah kita jamaah itu sudah nggak terasa air mata itu keluar gitu ya. Masya Allah bacaannya di Wadi Mubarak. Lembah yang diberkahi. Ya tadi sholat subuhnya kita laksanakan. Dan untuk sholat sunnah qabla subuh, sholat sunnah fajar ini harusnya nggak lepas ini. Harusnya nggak lepas karena kita bangunnya kan sebelum subuh. Ya. Sholat sunnah fajar itu kan pahalanya lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi sampai kapanpun kita tidak akan pernah merasa lebih miskin dari orang lain selama kita jaga itu. Di gimana cara mengalahkan orang yang dijanjikan oleh Rasulullah, dia mengerjakan satu amalan yang paling 4 menit sholat fajar itu 3 menit 4 menit 3 menit keburu masih ya, karena rakaat pertama Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas, pendek-pendek banget kan, itu paling 4 menit, anggaplah 5 menit 5 menit ibadah kita lakukan, pahalanya lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi gimana kita dibilang miskin? Kita ini paling kaya selama kita bisa jaga itu. Cuma balasannya tentu bukan materi yang langsung dibayar cash. Kalau dibayar cash nggak ada orang kerja pak. Ngapain kerja? Sholat sunnah aja. Tiba-tiba malaikat datang ke rumah, nih uang sampai 2 kontainer gitu. Justru kita orang beriman itu punya harapan. Nah setelah amal dilakukan itu pasti masih digoda oleh setan agar amal itu hilang.
Jadi beramal itu kan saat sebelumnya kita digoda agar tidak melaksanakan, kebayang nggak beratnya sholat taraweh? Ya, enak mah leha-leha di rumah ya, sambil makan kacang, kuaci gitu, kita minum santai. Tapi kan harus berangkat. Dan itu berat. Ada yang nanya, Pak, Bapak berat nggak Pak? Saya ngajar SMA ya, saya ngajar di SMA Negeri 2 Cibinong. Dulu ngajar di DIT Amalia, pernah ngajar di SMP IT Amalia. Sekarang ngajar di SMA Negeri 2 Cibinong, bukan menggantikan lah. Kalau menggantikan nggak sebanding. Meneruskan perjuangan Ustadz Zeki Syam. Jadi sekarang ngajar di SMAVO, SMA Negeri 2 Cibinong. Beda ketika ngajar SD dengan ngajar SMA, beda. Pertanyaannya beda-beda. Kalau waktu ngajar SD saya bahas tentang kiamat gitu, kata anak-anak, Pak, kalau pas kiamat sekolah libur apa masuk? Lah, kamu mah nggak nyambung. Gurunya udah sampai berurat lehernya, dia nanya kalau kiamat libur apa masuk katanya. Maaf. Tapi kalau di SMA ada anak-anak yang sangat logika, sangat mengandalkan logika gitu. Dibahas tentang surga dan neraka, bilang, Pak, pintu surga itu pintu dorong apa pintu geser? Aneh pertanyaan. Dia bilang, aduh ya Allah. Dia bilang, tanya aja tukang kusen. Kenapa nanya kemari? Pertanyaan aneh-aneh. Tapi ya itulah kehidupan Bapak sekalian. Baik, tema yang diangkat pada hari ini adalah tentang mengembalikan kembali Ramadan di hari-harimu. Sebenarnya terbalik, Pak. Kalau Ramadan pasti kita lebih giat ibadah, benar nggak? Masjid lebih penuh nggak? Lebih penuh kan? Di tempat saya itu di perumahan Ambar itu, hari biasa saja sholat subuh itu full. Ini hampir sebesar inilah, 8,8 dikali 8,8 ruangan utamanya. 8,8, sekitar 60 orang. Kalau full itu full. Dan sejak Ramadan ini SAP kembali dirapatkan. Jadi kita rapat semua, dah kita putuskan bersama, kita zero accident. Kalau masalah yang kena banyak, Pak. Yang ngaku ada, yang nggak ngaku ada, diam aja gitu. Kita zero accident, kita rapatkan. Jadi sekarang semenjak Ramadan SAP-nya rapat lagi. Bukan diregangin, malah dirapetin. Karena kalau diregangin nggak muat. Lahan masjidnya 1.200 meter. Bangunan utama 8,8 kali 8,8. Ditambah belakang, tambah halaman. Sekarang lagi bangun tempat wudhu 85 meter persegi. Saya pikir saya aman udah jadi ketua DKM, dipilih lagi jadi ketua tim pembangunan. Saya minta pemborong berapa anggarannya? 132 juta Ustaz. Ya udah, bangun. Nanti uang kami cari. Sekarang sudah habis 200 juta belum jadi. Udah meleset 70 juta. Saya bilang, wah gimana angkanya ini? Jadi masjidnya sedang dipersiapkan besar ya. Artinya ketika Ramadan ini antusiasme kita memang muncul lebih tinggi daripada hari-hari sebelumnya. Kan hadisnya kan Futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar. Di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka. Maknanya orang-orang itu lebih semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Lebih semangat itu. Suasananya dapat, bahkan yang mungkin jarang ke masjid di bulan Ramadan ini. Ya. Di sini mah enggak mungkin sama terus. Amin, ya. Yang jarang saja ke masjid. Ba'da taraweh yang biasanya kalau habis Isya itu orang langsung pulang, sekarang sudah 8:30, masih banyak yang bertahan di masjid untuk tadarus. Sampai 9:30 tadarus. Sampai jam 10 tadarus, dan itu bareng-bareng. Memang Futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga sehingga kebaikan-kebaikan itu memang lebih semangat untuk dilaksanakan. Ditutup pintu-pintu neraka, artinya untuk melakukan keburukan agak nahan diri kita, agak nahan gitu. Ini kan saya nyebutnya setan gepeng ini setan gepeng ya. Ini godaan luar biasa ini. Apa aja bisa dibuka, apa aja bisa dilihat, apa aja bisa kita cari. Godaannya berat ini. Kalau tidak karena pekerjaan saya sudah tinggalkan ini. Karena nggak ada selesainya kalau sudah buka ini. Terakhir dapat tugas mengawasi awaj namanya, 1 week 1 juz, seminggu 1 juz. Padahal itu ringan betul ya untuk anak-anak sekolah tuh. Ini jadi program kabupaten. Pionirnya Ustaz Zeki juga, karena sekarang beliau kan naik jadi pengawas. Saya dapat tambahan 16 grup
Awoj. Jadi mantau 16 grup, kebayang nggak Pak? Panas kepala saya rasanya. Ini panas, ini panas. Ya Allah. Banyak pertanyaan-pertanyaan, Pak kalau yang lagi halangan gimana cari badalnya, Pak kalau ini gimana, ini terus begitu. Akhirnya saya bilang udah, saya pakai delegasi saja. Ya kalau bukan karena pekerjaan ini sudah ditinggalkan. Karena pekerjaan mudah-mudahan ada manfaatnya, ini tetap kebutuhan ya. Apalagi sekarang ngajar itu nggak bisa lepas dari HP ya. Kata orang enak guru sekarang mengajar daring. Saya bilang sini, ikut saya ngajar aja sini. Ngajarnya dari pagi sampai jam 2 Zoom. Kebayang nggak dari pagi sampai jam 2 itu depan laptop, ngomong aja depan laptop. Itu anak bisa ngedengerin, bisa enggak Pak? Percaya nggak? Anak sekarang kameranya buka, kameranya rusak Pak. Gelap aja kan. Ada yang dari awal sampai akhir kok nggak bergerak dia. Ternyata masang foto. Ada yang gerakannya hanya begitu Pak. Ternyata itu rekaman dia. Wah, guru aja dikandalin anak sekarang. Itu gimana mau berkah hidup? Guru aja dibohongin. Masya Allah ya. Ini semua atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ingin mengembalikan Ramadan di hari-harimu, yang pertama adalah ke masjidnya harus lebih rajin dari hari-hari sebelumnya. Yang pertama ya. Kalau yang biasa saya sudah rajin Pak, mungkin nunggu qomat baru ke masjid. Sebelum Ramadan ya udah qomat, baru ke masjid. Kalau sekarang berarti datang lebih awal. Azan itu kalau kata Rasulullah, azan dan saf awal itu kalau orang tahu keutamaannya dia akan berebut. Azan itu berebut karena pahalanya besar. Nanti pada hari kiamat orang yang azan itu lehernya panjang. Ada yang menafsirkan benar-benar panjang lehernya. Ada yang menafsirkan ini mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasul, kalau kamu tahu pahalanya, kamu berebut, diundi nggak apa-apa, agar bisa azan. Kalau sekarang kan ente aja. Padahal pahalanya besar. Jadi untuk yang sudah rajin, lebih awal datang waktunya. Yang belum rajin, diusahakan, maksimalkan. Tugas pengurus masjid, tugas para dai adalah mengajak saja. Fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan. Kamu hanya memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak punya kuasa apa-apa atas mereka. Jadi kita nggak bisa menjamin yang kita sampaikan dia langsung mendengar. Atau kalau dakwah begitu mah enak Pak. Gampang. Sholat ya, ya udah sholat non stop sampai meninggal dia tetap sholat. Gampang banget dakwah. Pahalanya kecil. Biarin banyak tantangan. Nggak apa-apa banyak tantangan. Memang begitu. Karena orang soleh itu yang disampaikan kepada kita lewat Al-Quran dan hadis-hadis, orang soleh itu adalah orang yang banyak menghadapi masalah, orang yang banyak menghadapi tantangan, tetapi Allah berikan jalan keluar. Sabarnya diuji. Kebayang nggak orang kayak Rasul segitu mulianya diboikot? Dan sahabat berpikir, kalau kita benar, kenapa kita kalah? Diboikot. Berapa lama diboikotnya? Ada yang tahu nggak? Ini filmnya sekarang, film Omar lagi kan setiap sahur ya, 3:30. Saya sambil nonton sambil sahur. Dari kitab Sirah Nabawiyah yang saya baca, alhamdulillah sudah selesai kitab itu dibaca. Nonton itu betul-betul menggambarkan kira-kira begitulah dulu. Bagaimana kaidah bahasa Arab itu enak betul didengar bahasanya. Perjuangan Rasulullah luar biasa. Makanya orang soleh itu nanti di surga kan minasyuhada'i wassolihin ya, wa anbiya. Orang-orang soleh itu bersama para nabi, bersama syuhada. Mereka surga yang tertinggi. Karena apa? Karena perjuangannya berat di sini. Bukankah surga bertingkat-tingkat? Kalau di pondok tahfiz, Ustaz takutinnya begini. Kalian tahu ada hadis yang menyatakan orang itu masuk surga sejauh mana sebanyak hafalan yang dia miliki. Kalau hafalannya sedikit, masuk surga baru berapa langkah, stop sama malaikat, stop. Sampai apa hafalannya? Kata kasur, udah di sini, udah cukup. Yang lebih boleh. Kalau di pondok tahfiz ya.
Kita selalu dimotivasi dengan itu. Seberapa banyak hafalanmu, itulah seberapa jauh kamu bisa masuk ke dalam surga. Jadi tambah hafalannya. Semangat nambah. Saya semenjak ke SMA 2 ngajar, hafalan saya hilang. Dulu di IT, di sekolah IT, hafalan murojaah dan nambah itu jadwal rutin setiap hari. Kadang Pak, store Pak, apa? Al-Hadid, baca. Sambil dia baca kita dengerin. Ya. Sambil ngulang kan. Ayo hafalan baru bareng-bareng kita ngapal surat baru. Dimasuk SMA negeri tidak ada jadwal menghafal, tidak ada jadwal murojaah. Saya baca Ar-Rahman nggak ketemu sekarang. Ini Ar-Rahman saya kemana nih saya bilang? Kok ketemu? Fabi tiba terus. Abis ini apa nih? Dulu detil-detilnya hafal, halaman per halaman. Setelah ini kesini hafal. Jadi memang hafalan itu seperti kuda, kalau tidak diikat dia lepas. Atau mungkin kebanyakan ngeliatin ABG kali di SMA itu. Ya. ABG kan SMA kan anak SMA sekarang Pak nggak sama dengan dulu kita. Sama guru tuh begitu ya. Tiba-tiba datang Pak mau curhat Pak. Astagfirullahaladzim. Kalau mau nanya di kelas, ada jam 2 malam sih di WA sama murid, siswi lagi. Pak, ping. Pak, Assalamualaikum, ping. Apa nih pangping saya bilang. Mau nanya Pak. Saya bilang di kelas, kalau mau nanya di kelas, jangan jam 2 malam. Kamu siswi. Bapak punya istri. Nyuruh kita berantem di rumah. Anak sekarang, ya. Jadi Bapak sekalian, kembali yang pertama, ayo sholat berjamaahnya ditingkatkan lagi, semangat lagi, muncul lagi. Yang sudah rajin pertahankan. Ada orang-orang yang Ramadan dan luar Ramadan sama saja, tetap rajin ke masjid. Ini yang benar. Ini yang betul-betul mendapatkan berkah di bulan Ramadan insya Allah. Karena stabil. Di bulan Ramadan dia tilawah, di luar Ramadan juga tilawah setiap hari. Di Ramadan bangunnya sebelum subuh, di luar Ramadan bangunnya sebelum subuh. Di Ramadan dia sedekah, di luar Ramadan juga dia sedekah. Yang pertama, sholat berjamaahnya ke masjidnya, ayo silakan untuk dinaikkan semangatnya. Yang kedua, tilawahnya. Tilawah ini kalau kita mau yang paling sederhana sehari 1 juz ya. Saya coba 3 model bacaan. Yang pertama saya baca agak lambat, 1 jam 1 juz, 1 jam. Kemudian saya agak cepetin sedikit. Ini sengaja untuk ngasih sampel ke anak-anak SMA ya. Karena saya udah ngetes sekitar 1.200 anak baca Quran di SMA itu. Satu angkatan itu sekitar 400 anak. Dari 400 itu yang ngajinya dibilang bagus paling 30 orang. Jadi gambaran, jadi kenapa negara kita begini mungkin keadaannya, kezoliman, ketidakadilan, banyak musibah, banyak bencana. Banyak yang gak bisa baca Quran. Dari 400, dari 12 kelas, satu kelas 36 orang, dari satu kelas itu paling yang lancar 3 orang baca Quran itu, yang bisa ya. Dan setiap kelas ada sekitar 3-5 orang yang terbata-bata. Bahkan ada yang saya cek baca, nggak tahu Pak. Ini huruf apa Pak? Ini huruf apa? Ba. Astagfirullahaladzim. SMA, ba nggak kenal. Abdi bilang, saya mu'alaf. Oh, mu'alaf. Udah mau emosi aja kita. Rumahnya di mana? Di BCE Pak. Nanti Bapak datang ke rumah kamu. Ya, saya datang beberapa kali ke rumahnya. Ayahnya juga mu'alaf. Jadi ngajar berdua itu. Karena sudah kelas 12. Karena sudah bisa baca Quran, alhamdulillah. Pulang sekolah, asar, jangan pulang. Temui Bapak ya. Ya Pak, belajar kita, belajar. Sisanya sekitar 30-an orang itu bisa cuma berantakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah anas, astagfirullahaladzim. Nah, selebihnya begitu Pak. Hampir perangkatan begitu. Saya sudah 3 tahun di SMA negeri dan setiap tahun dapat tugas ngecek seluruh bacaan siswa. Saya bilang guru juga dites ya, gurunya nggak ada yang mau curang.
Saya bilang jangan-jangan guru juga bisa baca Quran. Ayo. Jadi siswa itu begitu. Jadi dia bilang, oh pantas saja mungkin banyak musibah, banyak hal-hal yang kita alami di negeri ini. Ya gambaran masyarakatnya begitu. Kemarin saya dapat pertanyaan jauh lebih unik lagi. Pak, apa hukum pacaran Pak? Bapak bilang kamu nggak nyesal nanya pacaran. Ini pacaran bukan dengan manusia Pak. Kamu pacaran sama jin. Bukan Pak. Anak sekarang pacaran dengan animasi. Bahkan mereka menikah dengan kartun. Di kelas ini ada Pak, kata yang nanya. Astagfirullahaladzim, saya baru dengar tuh. Gimana maksudnya? Iya Pak, ketika ada tokoh kartun misalnya Naruto, dianggap itulah pacaran atau mereka menikah. Gimana cara nikahnya sih? Makin aneh aja zaman sekarang. Saya bilang anak-anak, para siswa, kalian kadang bertanya tentang akhir zaman, tentang neraka. Lah kalian sendiri adalah orang-orang yang menjadi ciri akhir zaman itu. Kemaksiatan yang merajalela. Banyak anak-anak sekarang sudah tidak punya rasa malu ya. TikTokan itu. TikTokan mereka. Joget-joget di depan kamera itu. Dari 1.200 murid saya, tidak ada satupun yang statusnya bisa saya lihat. Takut sama guru agamanya. Gak ada satupun yang statusnya bisa saya lihat. Jadi saya di blog atau di hidden gitu. Gak bisa, pokoknya saya gak bisa ngeliat status mereka. Saya bilang luar biasa. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, tugas kita menyiapkan generasi pada masa yang akan berikutnya. Masa kita kecil dengan sekarang berbeda jauh. Saya kasih tambahan materinya nih. Ada 4 tipe anak. Ada 4 tipe anak. Sebelumnya ada berita, ada orang tua yang diseret oleh anaknya. Diseret fisik aja udah sakit ya. Sakit ya, usia 80 tahun. Ini diseret ke pengadilan. Seorang bapak diseret ke pengadilan oleh anaknya, 3 orang. 1 perempuan pengacara. Anak itu mungkin lupa bahwa dulu dia waktu masih kecil bapaknya yang ngajarin jalan. Bapaknya ngajarin naik sepeda. Bapaknya yang lari ketika dia jatuh. Angkat dia buru-buru. Saya tahu karena sekarang saya sudah punya anak ya. Saya bilang ke istri, saya lebih sayang sama anak saya. Cuman cara sayang saya beda. Nggak nangis saya di depan dia. Karena hidup ini keras, saya bilang. Bapak nggak boleh ngajarin cengeng ke anak-anaknya. Dia harus kuat. Hanya kita bilang, anak laki, nggak usah nangis, diobatin. Hati mah hancur. Bener nggak? Ini anak ini menyeret bapaknya ke pengadilan. Pas hari persidangan, anaknya meninggal. Bapaknya nangis, dia bilang, dia anak saya. Bagaimanapun juga dia anak saya. Antarkan saya ke pemakamannya, ke kuburannya. Bapak itu nangis di kuburan dan berdoa. Kita nggak tahu doanya apa. Lalu bagaimana nasib anak itu di kuburan? Jadi anaknya ada 4 Pak. Yang pertama disebut dengan doa yang sering kita panjatkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini yang kita damba-damba, penyejuk mata. Banyak orang pengen ke puncak gitu, nyejuk mata gitu, pemandangan sejuk, hijau, udaranya seger, ada air mengalir sejuk gitu. Tapi kan macet ke sana. Jauh, butuh biaya. Tapi untuk sejuk mata berangkat. Akan tetapi kalau kita punya anak yang menyejukkan mata, itu kita bisa lihat setiap hari. Nggak butuh biaya, jauh-jauh. Kita lihat setiap hari. Anak yang menyejukkan mata, doa panjatkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua, anak itu ada disebut dengan anak perhiasan. Kita punya mobil ya, kita pakai alarm, pakai kunci setang, taruh di garasi. Motor juga sama. Kalau punya emas batangan, logam mulia tuh, antam, kita simpen di dalam kotak, kotaknya di dalam kotak lagi, di dalam lemari, lemarinya kuncinya di berangkasnya. Itu harta dunia. Segitu kita jaganya. Anak juga perhiasan yang harus kita jaga. Kalau harta yang ambil hanya manusia. Tapi kalau anak, bisa 2 kemungkinan yang
mencelakainya. Bisa manusia, bisa syaitan. Jadi kalau kita tidak suka kepada seseorang, jangan kepada orangnya. Karena kita tahu wala tattabi khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu yang terus ngegoda kita. Kenapa ada orang kok bisa berzina sih? Ya tergoda setan. Yang kita benci adalah perbuatan buruknya, bukan orangnya. Doakan agar dia mendapatkan hidayah, mendapatkan kokohnya keimanan dari godaan-godaan. Jadi anak kita itu digoda sama setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang goda dia bisa jin, godaan yang ngebisikin. Ada anak-anak sekarang, Pak Budi, buka diem-diem. Astagfirullahaladzim. Ada memang berbentuk manusia, temennya yang ngerasukin, yang ngegosok, yang ngebisik-bisikin. Makanya lingkungan itu penting, Pak. Ada orang nggak peduli, yang penting anak saya jaga. Iya, tapi kan anak kamu juga main. Anak kamu juga main dengan anak-anak tetangga. Ya kalau ini baik sebelahnya narkoba, kena anak kita. Makanya di komplek ini yang berjuang harus kompak sama. Saya di komplek itu bilang, anak-anak silahkan main bola. Kami siapkan 1 lapangan bola, 2 lapangan voli, 2 lapangan bulu tangkis. Nah, fasilitas buat kalian, silahkan. Tapi pas azan harus datang. Kalau nggak datang, fasilitas dicabut. Ya, jadi mereka tuh sampai ngos-ngosan juga datang ke masjid. Sekarang berisiknya luar biasa ya. Anak kecilnya ada 300, Pak. 300. Kalau maghrib, yang bikin saya gregetan tuh kalau maghrib itu yang bapak-bapaknya datangnya belakangan. Kan mau nggak mau sampai depan anak-anak. Ya Allah. Udah kayak pasar kata-kata. Saya bikin aturan lagi. Tidak boleh lari-larian di masjid. Kalau mau lari-larian kita sudah siapkan lapangan. Jalan yang tenang. Jadi mereka kalau ngeliat saya kayak ngeliat hantu. Pem, Pak Muhammad maksudnya. Pem, bur langsung. Jadi saya masih di ujung gang gitu, bawa kayu, bawa payung karena saya. Mereka lagi larian di belakang situ, pur langsung gitu, langsung wudu, langsung ini. Kamu ngeliat setan apa ngeliat orang? Tapi begitulah ke anak-anak. Ayo, terus nggak apa-apa. Silakan di masjid, sholat. Kalau berisik bilangin, berulang. Udah rasa sember ngasih tahu anak-anak. Tapi mereka penerus-penerus kita kan. Jangan dilarang biar, tapi buat aturan saja. Dan aturan ke anak-anak itu bertahun-tahun, Pak. Yang ini ngerti nih udah gede nih. Dia punya adik, nggak ngerti lagi adiknya. Iya kan? Termasuk anak saya lagi khutbah Jumat. Anak saya datang. Ayah. Lagi khutbah Jumat saya di komplek. Lewat jendela nyelos anak saya. Jalan katanya. Di sebelah saya berdiri. Wah, ibunya parah juga nih. Bukan dikunci nih bocah. Katanya saya udah dikunci nyelos. Dari jendela. Mereka perhiasan kita jaga bareng-bareng. Mereka pelanjut perjuangan kita. Mereka lah yang akan mendoakan kita. Anak soleh itu nggak usah nyebut doa, ya Allah ini baca Quran buat bapak saya, nggak usah. Dia ngaji dia pahalanya sampai ke ayahnya. Bukankah itu yang kita harapkan? Satu persatu di komplek ini meninggal, Pak. Ini meninggal. Tahun ini. Setiap tahun ada aja jamaah yang berkurang. Nggak ada jaminan yang tua duluan, Pak Andrea, tenang aja. Di kompleks saya ada dipanggil tokoh ya, karena sudah sepuh. Yang meninggal malah yang ABG. Yang meninggal ABG, sakit paru-paru. Rokoknya luar biasa kuatnya, sakit paru-paru. Meninggal pas saat corona, kan gurih-gurih sedap kita ngurusin ya. Ya. Dan seperti biasa kalau ada orang meninggal, saya yang dicariin. Pak Ustadz tolong diurus. Mayat lo kasih gua. Warisan lo rebutin bareng-bareng. Saya bilang kenapa? Meninggal Pak Ustadz. Ya diurus, tolong Pak Ustadz kita nggak ngerti. Kata Pak RT, Pak Ustadz jangan dulu kata Pak RT. Cek dulu sakitnya kenapa. Kalau COVID kita nggak boleh nanganin. Pak RT-nya murid ngaji saya. Iya Pak RT udah dicek, katanya paru-paru. Ya, katanya kan ya. Kita juga bener nggak sih paru-paru nih? Ya udah urus. Yang takziah pakai sarung tangan plastik, pakai masker gitulah. Kita urus. Yang muda malah yang meninggal duluan.
Jadi anak-anak perhiasan, jaga baik Bapak-bapak, jaga baik-baik. Kasih bimbingan kepada mereka. Dibagi-bagi masa usianya, masa usia 2 tahun sampai sekitar 5 tahun itu masa raja. Biarin dah. Pengen balon gak dibeli nangis, kasih balon. Pengen beli tembak-tembakan gak dikasih, dia ngambek, masih raja. Tapi usia 5 itu sampai 10 tahun itu usia peraturan. Kasih aturan. Sholat, berwudu, baca Quran, mana anggota badan yang boleh dipegang sama temannya, mana yang nggak boleh, mana yang boleh dilihat, mana yang nggak boleh dilihat. Kalau kita ikuti ajaran Islam enak banget sebetulnya. Kaidah-kaidahnya, apa omongan yang boleh diucapkan, apa yang nggak boleh diucapkan, apa yang baik, apa yang buruk, sampaikan terus. Nanti usia 10 ke atas itu sudah usia teman. Ajak ngobrol, ada apa-apa ngobrol. Karena anak saya yang pertama udah hampir 10 tahun, udah sering ngobrol sekarang. Udah sering ngobrol gitu. Dan dia mulai banyak ingin tahunya. Dan ayahnya harus jadi pembelajar cepat. Ini perhiasan kita, jaga baik-baik. Kesedihan mendalam ketika kita sudah tua. Anak kita bahkan sholat aja susah, ngaji gak bisa, kata-katanya buruk, bikin onar, ya Allah. Anak yang ketiga disebut fitnah. Fitnah, cobaan. Ada anak dipanggil sama BK, dulu kita BP ya, dipanggil. Bapak ibunya orang terhormat, bapak ibunya orang baik-baik. Pak, maaf, anak bapak ketahuan nyontek. Anak bapak berantem. Anak bapak ini, anak bapak itu. Orang tuanya dipanggil lagi. Ya Allah nak, saya pernah nangkap siswa pas azan zuhur main remi. Saya bilang nilai agamanya beku, tidak ada, tidak akan cair. Panggil orang tua kalian. Kalau nggak ada nilai agamanya nggak naik kalian. Orang tuanya orang baik-baik tuh. Kamu bikin malu nak. Suatu ketika ayahnya batuk di kamar mandi, muntah darah, meninggal Bapak. Kata anaknya, kenapa ya? Kok kenapa? Kamu penyebabnya. Tensi darahnya naik, kolesterolnya naik, berat di urat leher sininya. Pikirin anaknya, kamu kok cobaan betul buat orang tua. Sekarang ayahmu meninggal, kamu tanya kenapa? Lah kamu penyebabnya. Jadi ada anak tuh fitnah, cobaan betul, ya Allah. Bapak ibunya baik-baik. Yang keempat ada anak sebut dengan adu, musuh. Pernah nggak lihat tayangan sebelumnya tuh ada anak perempuan di persidangan senyum-senyum. Pada tuduhannya apa? Membunuh ibunya, nusuk berkali-kali. Dia masih bisa senyum. Jadi musuh. Anak saya baik pak, kalau saya sakit dia yang ngobatin, dia yang biayai kehidupan saya. Baik. Belum selesai. Bagaimana kalau di dunianya dia nggak sholat, dia buruk akhlaknya, bermaksiat, mencari nafkah dengan cara yang tidak baik, tetap jadi musuh di akhirat. Lebih parah mana? Di akhirat jadi musuh. Di dunia jadi musuh udah berat, di akhirat jadi musuh lebih mengerikan lagi. Ditanamkan oleh seorang ustadz kepada para siswanya, ditanamkan oleh seorang tua kepada anak-anaknya. Nah, sejak kamu dalam perut itu rizki sudah dijamin. Nah, hadisnya, manusia itu kalian itu kata Rasulullah di perut ibu kalian 40 hari bentuknya nutfah, sel. 40 hari berikutnya dalam bentuk alaqah, darah. 40 hari berikutnya dalam bentuk mudghah, daging. Sudah berapa kali? 120 hari kan? Dibagi 30, 4 bulan. Maka Allah kirim malaikat untuk meniup ruh. Dan dicatat untukmu ajal, kapan matinya, rezeki.
Jadi rezeki itu sebelum kita lahir sudah ditulis berapa rezeki kita. Ya, kalau guru-guru kami menyampaikan, gak usah khawatir masalah rezeki itu, cukup cari nafkah dengan jalan yang halal, selesai, pasti dapat rezeki. Jangan pernah tertarik sama harta haram, jangan pernah tergoda untuk mengambil hal-hal yang buruk, berat hisabnya. Abdurrahman bin Auf itu pernah membuat gempa Madinah karena bawa barang dagangan yang sangat banyak. Kata Rasul, masuk surganya merangkak. Abdurrahman itu salah satu sahabat yang dijamin surga dari 10 orang. Padahal sahabat Nabi banyak, yang perang Badar aja 313. Tetapi yang dijamin 10, salah satu. Lama banget. Dihisab dulu satu-satu. Bahkan Ustaz Zeki itu kalau ngajar, jangankan mobil, dia bilang, tusuk gigi yang kamu pakai ditanya. Maka ada ulama pernah lewat sebuah rumah nangis terus. Rumah dulu kan rumah bilik ya. Kenapa Syekh? Anda kalau lewat rumah kok nangis terus? Kok lewat rumah ini dulu? Di sini ada ini rumah yang ada biliknya, bilik bambu. Saya potek sedikit buat bersihin gigi saya. Saya belum izin sama yang punya. Sekarang orangnya nggak ada, rumahnya nggak ada. Kemana saya minta kehalalan? Tusuk gigi, bikin dia nangis. Ini ada orang miliaran korupsi, masih senyum-senyum aja. Pada harta halal itu membawa keberkahan. Harta halal itu membawa ketenangan. Jadi sejak kita dalam perut, rezeki sudah dijamin. Cukup kamu bekerja dengan yang halal, Allah berikan rezeki padamu. Selama kamu hidup, rezekimu Allah jamin. Allah yang jamin rezekinya, Allah yang jamin rezeki binatang melata. Bahkan ada ikan di dasar laut yang tidak pernah kena cahaya, gelap, ada rezekinya. Apalagi kita di atas bumi, kelihatan kita. Ya. Jadi mudah-mudahan bagi kita Ramadan ini benar-benar bulan tarbiyah. Dididik kita, dididik cara bangunnya. Rasul tidur sehari berapa kali, Pak? Ada yang tahu nggak? Rasul tidur sehari berapa kali? 3 kali. Banyak ya Rasul. Iya. Rasul tidur 3 kali. Yang pertama habis Isya sampai 1/3 malam. Nah inilah saya punya murid ya, saya punya pengajian di komplek. Karena saya pikir nggak semua orang suka kajian ahad subuh. Banyak bapak-bapak yang sukanya nongkrong, ngopi gitu. Bahkan saya dimasukkan ke grup itu, namanya grup kuliner. Bapak-bapak di komplek saya ada namanya grup kuliner. Saya pikir sama seperti grupnya istri saya, ibu-ibu tuh isinya dagang gitu, dagang. Kalau ibu kan gitu ya. Kalau ini enggak, isinya ayo ngopi, ayo makan mie, ayo ngopi. Saya bilang ngopi. Ustadz, ayo Ustadz nongkrong. Saya ikut nongkrong. Ya. Dan saya bentuk pengajian. Awalnya Ustadz, kita ada acara rafting ke Citati Sukabumi, kita rafting 12 km naik perahu. Kita nginep di Saung. Ustadz ikut ya. Saya tahu maksudnya. Kalau mereka izin sama istrinya berangkat bareng saya, pasti izinin. Mau pergi sama saya, sama Ustadz Muhammad, sama istrinya boleh. Wah, nama saya dijual. Saya bilang boleh, tapi ngaji ya. Ya, di sana ngaji dan teruskan. Sudah berjalan setahun. Awalnya 7 orang, sekarang sudah 25 orang. Yang ikut pengajian itu komandan Kodim. Ada beberapa aparat. Ada Pak RT juga. Ayo ngaji, saya bilang, kita ngaji. Orang-orang hobi nongkrong, begadang. Kalau sengaji, saya bilang saya nggak bisa begadang ya. Saya kalau begadang bangun subuhnya berat. Jadi jam 9 atau setengah 10 selesai. Mereka ngobrol sampai setengah 2 diterusin. Saya bilang, bapak-bapak aneh, masa habis ngaji subuh pada kesiangan? Gitu, temennya gitu kan.